الله وشفيعنا حبيب الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله.
على محمد. La tatlub, tidaklah engkau meminta atau memohon minhu kepada Allah subhanahu wa ta'ala ayyukhrijaka, untuk Allah mengeluarkanmu min halatin, dari satu keadaan, liyasta'milaka, supaya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau, mempekerjakan engkau fi masiwaha, pada selain keadaan tersebut. Falau aradaka, maka sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kamu, lasta'malaka, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan engkau min ghairi ikhrajin, dari tanpa mengeluarkanmu dalam keadaan sebelumnya. Arti gampangnya, keseluruhannya, bahwa nasihat ini, jangan sekali-kali engkau itu memohon, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Sebab sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki pekerjaanmu dari tanpa, dari selain, Allah itu merubah pekerjaan kita yang sebelumnya. Artinya apa, hadirin jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Ini adalah sebuah etika ataupun adab kepada Allah. Berbaik akhlak kepada Allah, jangan pernah kita semua mendikte Allah. Jangan sekali-kali kita ini menuntut kepada Allah, berdoa kepada Allah, merubah suatu keadaan yang telah Allah takdirkan kepada kita kepada keadaan yang lainnya. Padahal Allah mampu, Allah menghendaki bisa merubah keadaanmu tanpa Allah mempekerjaanmu pekerjaan yang lain. Kalau kita sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan pekerjaan yang baik, kita lihat iklan baterai ABS dulu. Jadi kalau Allah sudah mentakdirkan pekerjaan yang Allah berikan kepada kita, pekerjaan itu ternyata Allah takdirkan kita ini menjadi RT misalnya. Ternyata kita menjadi RT, aman ibadah kita, sholat jalan, alhamdulillah. Silaturahmi jalan, ngajar jalan, nemenin keluarganya jalan. Berarti ini adalah
kagak usah kita minta kepada pekerjaan yang lain. Kita merubah suatu keadaan yang lain, karena itu keadaan sudah Allah ridhoi. Contoh kecil misalnya, saya sendiri, alhamdulillah, ya, kita lihat tadi sebelum ngaji telat. Kenapa? Karena ngajak makan dulu tuh istri sama anak di luar, kebagian waktunya. Ngaji, alhamdulillah kebagian juga waktunya. Ngajar, kerja, kebagian juga waktunya. Silaturahmi, main kemana-mana, kebagian juga waktunya. Jenguk orang sakit, kebagian juga waktunya. Terus saya minta merubah pekerjaan yang lain, kagak usah. Udah aman ya pekerjaan di sini. Keadaan yang Allah berikan kepada saya berarti udah aman. Sholat saya udah aman, ibadah saya sudah aman, mencari nafkah buat keluarga ada. Saya ngaji masih bisa, ngajar ngaji masih bisa, silaturahmi masih bisa. Jadi jangan pernah mendikte Allah, karena memang keadaan yang saat ini kita rasakan, yang saat ini kita kerjain, ini udah Allah takdirkan kepada kita semua. Kecuali memang keadaan yang kita alami saat ini mengharuskan kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali pekerjaan yang kita miliki ternyata pekerjaan itu membuat kita ini makin malas ibadah, berantem mulu sama bini, selingkuh mulu. Nah, itu pekerjaan yang tidak Allah ridhoi. Mintalah sama Allah keadaan yang lain. Karena memang kita ini kalau memang sudah menghambakan diri kita kepada Allah, jangan pernah sekali-kali kita mendikte kepada Allah, meminta keadaan kepada keadaan yang lain. Contoh misalnya, ada pemuda belum berkeluarga. Ada pemuda belum berkeluarga. Ada nggak di sini? Ada. Banyak. Ada anak muda belum dapat jodoh. Nah, di sini diperintahkan jangan pernah mendikte Allah. Kalau memang jomblo, kalau memang lagi sendiri belum punya bini, ibadahnya tekun, sholatnya rajin, pengajiannya rajin, silaturahminya rajin, sampai dikatakan di dalam nasihat ini jangan kita meminta jodoh. Kecuali nanti makin lama ngaji makin gelisah, mimpi basah mulu. Ini repot nih urusan. Ini berarti udah gak ganggu ibadah kita nih. Pikirannya ngeres mulu. Berarti udah ngeganggu ibadah kita. Kalau ibadah kita udah keganggu, tuh baru boleh minta jodoh sama Allah. Kalau memang keadaan kita masih benar di jalur agama, sampai minta jodoh pun tidak diperkenankan untuk mendikte Allah, karena ada sebagian adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya yakin, makanya ini ada hikmahnya. Nggak usah kita mikirin yang lain-lain. Lagi umuran segini mah udah nggak usah mikirin bini, udah belajar. Ngaji sendiri, orang tua ada, udah ngapain mikirin cewek, udah ngaji aja. Nanti bak udah waktunya kepentok nanti. Ya, udah waktu kepentok mah syahwat bakal keluar, mau kagak mau dan nanti minta sama Allah. Itu diperbolehkan. Terus kalau ada yang janda, duda, itu pun kalau memang ibadahnya dia lagi dalam keadaan sendiri, lagi janda sendiri, duda sendiri. Jadi nggak usah janda minta nyari suami, duda nyari bini. Ya, kalau memang dia ini udah aman beribadah kepada Allah, nggak usah minta jodoh. Kecuali ada hal-hal yang membuat jauh dari Allah, dia suka melakukan kemaksiatan dan sebagainya, khawatir kalau sendiri lama-lama bakal lalai ibadahnya.
Kan enak kalau berdua ada nemenin. Wah. Ada yang buatin kopi panas. Masya Allah. Ustaz Jamil udah ngopi tuh. Itu banget cek kalau buat kopi minta nggak pernah manis, pahit. Pahit. Susu diperesin. Nggak usah manis-manis. Nggak usah manis-manis. Ngeliat senyuman dia udah manis banget. Jadi kalau lagi waktunya ngaji ibadah udah kagak konsen, udah inget cewek mulu, udah tuh berabe tuh, daripada ibadahnya rusak, udah mendingan minta sama Allah. Boleh silakan. Sampai yang udah berkeluarga, nggak boleh kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala merubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lain. Contoh misalnya kita berkeluarga, ada suami istri, itu nanti boleh minta sama Allah dalam keadaan tertentu. Ada laki berbakti sama ibunya, ngasih makanan, ngasih pakaian, itu bini syiriknya minta ampun. Kemudian disuruh sholat, itu bini kagak mau. Disuruh ngaji, itu bini kagak mau. Ini sampai di dalam nasihat ini kita diperbolehkan agar meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dicarikan jalan yang lain oleh Allah, entah itu bercerai dan sebagainya, itu Allah, jalan Allah yang lain. Karena memang suami istri ada yang model ketika sudah suami istri bukan makin dekat sama Allah, makin jauh kepada Allah. Bininya mau ngaji susah gara-gara suaminya. Bininya udah benar-benar keluar untuk aurat, suaminya nyuruh pakai pakaian yang seksi. Ada yang begitu. Atau sebaliknya, ketika sebelum menikah ibadahnya rajin, sholatnya rajin, itu suami. Ketika udah menikah dia sibuk ngurusin dunia dan sebagainya sampai lupa, ditinggalin perintah Allah, sholat kagak, ngaji kagak, gara-gara bininya dorong-dorong biar mendapatkan harta yang berlimpah. Nah ini bahaya bini yang begini ya. Maka kita diperkenalkan berdoa kepada Allah agar Allah berikan jalan yang lain. Jangan sampai keadaan kita ini makin jauh dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang berpikir dia tahu wa ma khalaqtu
Ini kanan. Ada tai kita, Pak. Jahenya habis, tinggal kopinya. Mana kopinya? Kopi lengkuas, kopi lengkuas. Kayaknya habis buat mecak kayaknya dia. Hari berturut-turut bikin coy. Buset deh. Enggak tidur, Mang. Hah? Enggak tidur. Kalau pakai dompet dulu duitnya dia mah. Karung. Terus kopi apa lagi? Ada lagi dah. Ini apa? Aduh, ngelawak lagi. Dulu tuh. Punya dipindang, ada yang bukan dipecah. Aturnya taruh dulu, aturnya. Aturnya taruh dulu. Set, mencak set. Paham bener ya ke saya. Bikin dua aja. Ya Rasul